Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah dari Pendidikan Fisika 2016 Palembang. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Peserta Didik dalam Belajar Fisika selama Pandemi COVID-19 yang telah dibimbing oleh Dr. Ismet SPD MSI dan Dr. Sardianto MS, MSI MPD. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini yaitu yang pertama pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan wabah penyakit akibat coronavirus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Akibatnya pandemi global terjadi hingga saat ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah mengambil kebijakan baru, yaitu menerapkan social and physical distancing hingga merubah sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Proses pembelajaran daring ini membutuhkan sebuah perangkat yang canggih yang mampu mengakses informasi di mana dan kapan saja. Dengan kecanggihan tersebut, tentu ditemukan sebuah hambatan yang dapat mengganggu peserta didik dalam belajar sehingga membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan keadaan di mana peserta didik mengalami hambatan yang ditemukan dalam proses pembelajaran sehingga mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik karena menuntut intelektualitas yang relatif tinggi. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik ini berbeda-beda. Ada yang mengalami pada ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik, dan kesulitan belajar lainnya. Dengan perubahan sistem pembelajaran ini, sejauh ini belum ada yang mengkaji apa saja kesulitan yang dialami peserta didik selama belajar fisika dan selama pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Kesulitan Peserta Didik dalam Belajar Fisika selama Pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa saja kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19, dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19, dan manfaat penelitiannya yaitu bagi peneliti memberikan pengetahuan serta pengalaman tentang permasalahan pembelajaran fisika selama pandemi COVID-19. Bagi peserta didik itu untuk memotivasi diri dalam meningkatkan pembelajaran melalui pembelajaran daring, bagi guru untuk mencari tindakan alternatif dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19, dan bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bahan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun kajian pustakanya mengkaji tentang fisika, belajar dan pembelajaran daring yang meliputi kegiatan pembelajaran secara mandiri, secara kolaboratif, secara virtual, manfaat pembelajaran daring, kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar daring yang meliputi memahami materi, berinteraksi, penggunaan aplikasi, mengerjakan tugas, mengelola waktu, berkonsentrasi, serta berkolaborasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu kesulitan peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 4 Palembang. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik di SMA Negeri 4 Palembang yang terdiri dari peserta didik kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 4. Tempat dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palembang pada tanggal 26 sampai 3 Juli 2020. Tahap prosedur pelaksanaan penelitiannya ada 3, yaitu tahap persiapan, pelaksana, dan akhir. Untuk teknik pengumpulan datanya itu kuesioner,
Dan untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan angket kesulitan belajar pada aspek memahami materi, berinteraksi, penggunaan aplikasi, mengerjakan tugas, mengelola waktu, berkonsentrasi, serta berkolaborasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu verifikasi, meliputi melakukan pengecekan angket, melakukan tabulasi data, dan melakukan perhitungan statistik sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang kedua itu penyekoran menggunakan skala Goodman. Apabila jawaban ya itu diberi skor 1 dan jawaban tidak itu diberi skor 0. Yang ketiga yaitu pengolahan data, menghitung skor total masing-masing responden. Terus selanjutnya itu menghitung rata-rata dari skor total. Selanjutnya yaitu menghitung persentase kesulitan belajar menggunakan perhitungan di mana jumlah skor responden dibagi jumlah responden kali 100%. Kemudian mengkategorikan kriteria kesulitan belajar itu berdasarkan kriteria kualifikasi kesulitan belajar yang dirujuk dari Sudijono 2009. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi pelaksana penelitiannya, pada penelitian ini pengambilan data dilakukan secara online melalui Google Form pada tanggal 26 Juni sampai 3 Juli 2020. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 4 Palembang sebanyak 45 orang, dan pengambilan data dilakukan sebanyak 1 kali dengan menggunakan kuesioner atau angket kesulitan belajar fisika selama pandemi COVID-19. Deskripsi hasil penelitiannya, penelitian ini digunakan untuk menggambarkan apa saja kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu analisis data. Hasil dari angket respon peserta didik ini disajikan pada tabel 4.1 yaitu data hasil analisis kesulitan peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19. Nah, di sini ada 7 aspek kesulitan, yaitu yang pertama aspek memahami materi, diperoleh skor rata-ratanya itu sebesar 84% dengan kriteria tinggi. Untuk berinteraksi, skor rata-rata yang diperolehnya ini sebesar 62,6% dengan kriteria sedang. Untuk yang ketiga, penggunaan aplikasi, skor rata-rata yang diperoleh sebesar 31,1%, kriteria rendah. Dan yang keempat itu mengerjakan tugas sebesar 57,8%, kriteria sedang. Yang kelima mengelola waktu sebesar 37,8%, kriteria rendah. Yang keenam berkonsentrasi 57,8%, kriteria sedang. Dan untuk aspek berkolaborasi sebesar 72,2% dalam kategori sedang. Selanjutnya yaitu analisis data. Dari hasil analisis angket tersebut, peneliti menggambarkan hasil tersebut, menyajikannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.1 yaitu skor rata-rata setiap indikator kesulitan belajar fisika selama pandemi COVID-19. Ini pada grafik ini menunjukkan bahwa aspek memahami materi ini paling tertinggi yaitu sebesar 84%. Yang kedua itu adalah berkolaborasi sebesar 72,2%. Yang ketiga aspek berinteraksi sebesar 62,6%. Yang keempat mengerjakan tugas sebesar 57,8%. Yang kelima berkonsentrasi sebesar 57,8%. Yang keenam mengelola waktu sebesar 37,8%, dan yang terendah itu adalah penggunaan aplikasi sebesar 31,1%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk aspek kesulitan belajar yang pertama yaitu memahami materi, sebanyak 84% peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kesulitan tersebut dapat terjadi akibat pelaksanaan pembelajaran daring yang memaksa atau mengharuskan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring secara mandiri. Kesulitan tersebut juga dapat disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah kebiasaan di mana peserta didik sudah terbiasa dengan mendengarkan materi yang disampaikan dengan metode ceramah. Kesulitan lainnya yang dirasakan oleh peserta didik yaitu berinteraksi, bahwa sebesar 62,6% peserta didik mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Peserta didik kesulitan berinteraksi dengan guru, baik pada waktu yang bersamaan
maupun pada waktu yang tidak bersamaan melalui kegiatan pembelajaran yang telah disediakan dikarenakan membutuhkan waktu khusus serta keterbatasan waktu. Kesulitan belajar lainnya yang dialami peserta didik yaitu pada aspek penggunaan aplikasi, di mana kemajuan teknologi dan internet mendorong peserta didik untuk literasi terhadap teknologi, sehingga aktivitas dalam pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka persentase kesulitan belajar yang diperoleh itu rendah sebesar 31,1%. Meskipun pembelajaran daring ini menuntut peserta didik untuk menguasai media pembelajaran online, namun aktivitas tersebut justru memberi pengalaman yang menarik bagi peserta didik. Kesulitan belajar selanjutnya yaitu pada aspek mengerjakan tugas, di mana sebanyak 57,8% peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Di antaranya yang paling dominan yaitu tidak dapat mengerjakan tugas dengan maksimal karena rentang waktu yang terlalu pendek, hingga tugas yang diberikan ini terlalu banyak sehingga peserta didik merasa tertekan dengan tugas tersebut. Selain itu, ketidakhadiran guru secara fisik juga dapat membuat peserta didik malas untuk mengerjakan tugas secara daring. Belajar secara daring memberi keluasan kepada peserta didik untuk mengatur waktu belajar. Secara umum, peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan persentase indikator kesulitan dalam mengatur waktu terbilang rendah, yaitu 37,8%. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuo dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa pembelajaran secara online lebih bersifat student center sehingga mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi peserta didik dalam belajar. Adapun hambatan lainnya yaitu pada aspek berkonsentrasi, di mana sebanyak 57,8% peserta didik mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan fokus terhadap pembelajaran. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Meskipun dalam kondisi tersebut, peserta didik harus tetap berusaha dengan maksimal agar dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Hal ini diperlukan dukungan maupun pengawasan dari guru maupun orang tua agar minat dan motivasi belajar peserta didik tidak menurun. Kesulitan lainnya yang dialami oleh peserta didik yaitu dalam hal atau aspek berkolaborasi. Hambatan kebijakan social distancing dan stay at home membuat peserta didik sebanyak 72,2% mengalami kesulitan dalam belajar berkelompok. Padahal keterampilan berkolaborasi dapat melatih peserta didik dalam bertukar gagasan atau informasi untuk mencari solusi kreatif serta berkeberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas secara bersama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar fisika selama pandemi COVID-19 ini tergolong dalam 7 kategori kesulitan belajar, yaitu kesulitan dalam memahami materi sebesar 84% kriteria tinggi, kesulitan dalam berinteraksi sebesar 62,6% kriteria sedang, kesulitan penggunaan aplikasi sebesar 31,1% kriteria rendah, kesulitan dalam mengerjakan tugas sebesar 57,8% kriteria sedang, kesulitan dalam mengelola waktu sebesar 37,8% kriteria rendah, kesulitan dalam berkonsentrasi sebesar 57,8% kriteria sedang, dan kesulitan dalam berkolaborasi sebesar 72,2% dalam kriteria sedang. Kesulitan belajar tertinggi berada pada aspek memahami materi yaitu sebesar 84%, dan kesulitan terendah pada aspek penggunaan aplikasi yaitu sebesar 31,1%. Dari hasil penelitian dapat menyatakan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga peneliti ingin menyarankan agar pendidik memfasilitasi proses pembelajaran daring seperti waktu pembelajaran yang efektif, tidak membatasi komunikasi dengan peserta didik, menggunakan media pembelajar yang inovatif, memberikan layanan bantuan konseling kepada peserta didik yang terindikasi kesulitan belajar, serta keterlibatan orang tua dalam mencegah kesulitan belajar perlu dilakukan untuk membangun motivasi dan minat belajar peserta didik dalam belajar secara daring.
Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.